Yeay, nggak berasa kan? Ini udah masuk ke brand yang ketujuh. Brand yang ketujuh ini adalah Cerela. Cerela ini produknya banyak banget. Saya sampai pusing gitu milih satu, dua, tiga. Wah, banyak banget. Yang pertama adalah cemilan. Yang kedua ada dessert. Yang ketiga ada minuman. Terus kemudian ada keripik pisang. Ada coklat. Oh, macam-macam. Ada kacang medan dan sebagainya. Nah, kalau bisa dibilang gitu kan, kok bisa gitu loh. Owner ini memiliki begitu banyak produk. Rahasianya adalah memang dia orang produksi. Jadi memang beliau ini kalau bisa dibilang lidahnya itu adalah lidah dari dapur banget ya. Ngecap-ngecap sedikit, oh dia tahu. Misalnya dia nyicip gelang nih. Oh ini tahu nih gelangnya rasa apa aja. Ini gelangnya terbuat dari apa aja. Nah dia tuh wah keren banget. Harusnya kemarin dia masuk ke itu Master Chef Indonesia supaya bisa kolaborasi sama Chef Zuna gitu ya, atau Chef Arnold, atau siapa tuh yang Chef Aiko. Iya, kalau sama Chef Aiko saya juga mau. Mungkin Chef Aiko kalau suatu hari nonton video ini kita kolaborasi ya. Siapa lu gitu ya? Nggak apa-apa. Ini intermezzo doang. Nah, teman-teman, untuk di Cerela ini silakan teman-teman nanti lihat. Sebenarnya kualitas dari produknya Cerela ini adalah kekuatan dari branding, yang kedua adalah packaging, yang ketiga adalah distribusi dari produksinya masing-masing. Dan itu kuncinya. Jadi kalau teman-teman nanti bisa lihat produknya apa saja dan teman-teman bisa mengambil intisarinya, teman-teman bisa ikutin, bisa tiru kok. Dan bisnis sebenarnya kalau niru seperti ini nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya baca di Line Today, ternyata Oreo dulu itu meniru satu buah produk yang ternyata ukurannya sama, warnanya sama, isinya sama, produknya sama. Jadi sebelum Oreo lahir, sudah ada produk sejenis seperti Oreo. Namanya Hydro Rack. Saya lupa namanya, mungkin teman-teman bisa cari. Dulu dia sudah munculin duluan, tapi akhirnya kalah. Kenapa? Namanya aja udah salah. Hydro Rack atau Hydro Track gitu ya. Itu adalah satu nama yang menakutkan. Dan akhirnya Oreo melihat nih ya, yang punya perusahaan Oreo melihat, oh ternyata ini bisa dikerjain. Akhirnya dia buat sedemikian rupa sama persis. Tiba-tiba Oreo yang naik, ini lama-lama turun. Kenapa? Karena Oreo punya uang. Karena mereka membangun brandingnya besar dan bagus sekali. Akhirnya viral dan sedunia tahu bahwa Oreo. Makanya ada 3 kan, misalnya diputer, dicelupin, terus dijelat. Itu adalah tagline. Jadi prosesnya itu yang termaktub ke dalam pikiran kita. Akhirnya otak kita udah tercuci tuh bahwa kalau sudah diputer, salah ya kembali. Yang pertama adalah diputer dulu, dijilat baru dicelupin ya, atau diputer, celupin baru dijilat gitu ya. Terserah teman-teman mau ngapain ya. Yang penting saya nggak fokus sama itulah. Ini udah mulai ngehang otaknya. Jadi kita langsung masuk aja. Cerela ini mau ngapain? Silahkan langsung nonton di video berikut ini. Hai, sekarang kita sudah masuk ke outlet yang keempat. Dari 17 outlet, 17 brand. Sekarang kita masuk yang keempat. Ini adalah multipangan sehat. Jadi ini semua isinya sehat-sehat semua guys. Kalau kalian pengen cari minyak-minyak yang hitam gitu ya, terus gorengan-gorengan nggak bakal ketemu. Ini kita pengen langsung ngomong, ketemu sama ownernya langsung. Come on. Ini dia ownernya. Oh, topinya lucu sekali, lucu banget ya. Ini topinya ada 1, 2, 3 warnanya macam-macam. Nama brandnya adalah Cerela. Jadi cereal bar. Pak, boleh tahu Pak, ini warnanya putih, hijau, coklat, kenapa Pak? Ya ini mewakili rasa-rasa. Yang ini rasa kelapa original. Kalau yang hijau ini rasa green tea. Green tea. Kalau yang coklat rasa coklat. Rasa coklat. Ya. Ini jadi rasa kelapa, green tea sama coklat. By the way, Pak, siapa Pak namanya Pak? Saya Hari. Pak Hari. Ya. Pak Hari yang punya brand Cerela. Brand Cerela banyak produknya, ada berapa aja Pak? Ada 10 macam. Ini salah satunya ya? Iya betul. Ini ada King Dessert. Kemudian ada Sweet Box. Ada meal time. Ada Meal Time. Terus kemudian ada Bakso Cup. Ya. Terus kemudian ada Kalista. Ya, betul. Nih brand utamanya dia adalah Cerela Food, Cereal Bar. Terus kemudian ada sale pisang coklat. Wah, ini mantul nih guys. Terus kemudian juga ada kacang medan. Beda. Terus kemudian ada kayak ini ya, macam permen coklat gitu, kayak caca. By the way, coba boleh masuk ke sini? Ternyata Pak Hari nyimpen foto saya. Kita lihat dulu. Ini apa nih ini? Oh, ini adalah special invitation. Berarti Pak Hari akan mengundang teman-teman yang pengen punya bisnis di acara ini. Baik, mantul. Thank you Pak Hari. Pak Hari pengen tanya dong, kenapa akhirnya bisa punya banyak brand sebegini banyak Pak? Ya, saya ingin mengembangkan beberapa divisi nantinya
supaya nanti masing-masing divisi ini membentuk satu company. Oke, dari semua produk ini pengen punya satu grup. Ya. Baik. Terus Pak, dari mana Pak kolaborasi seperti apa yang Bapak harapkan kepada teman-teman yang lain di luar sana? Kolaborasinya ya saling mendukung supaya produk kita saling support. Saling support. Baik. Sudah berapa lama Pak ikut di Komunitas Pahlawan? Sekitar 5 bulan. Sekitar 5 bulan. Pak, kira-kira untuk teman-teman yang pengen punya usaha, apa saran-sarannya Pak? Kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya harus masuk komunitas yang benar dan selalu aktif dalam mengembangkan bisnisnya, terutama untuk mencari jaringan pasar yang luas-luasnya. Baik, thank you very much. Oke guys, itu dia tadi dari Pak Hari yang punya brand dari Serela Bar. Ini ada 3 tadi ya, ini lucu banget. Saya sengaja pakai ini supaya nyamain Pak Hari gitu ya. Oke. Thank you Pak Hari ya. Ketemu. Nah, bener kan? Teman-teman udah lihat kan produknya banyak banget gitu ya. Bahkan dia punya satu namanya topi gitu ya. Topinya sengaja di branding Serela. Dan teman-teman bisa lihat juga Serela ini ternyata punya dapur produksi, punya rumah produksi. Dan kalau teman-teman pengen kolaborasi bisa juga. Misalnya pengen menciptakan produk apa, belajar sama beliau bisa juga. Langsung aja bisa lihat di Instagramnya di sini. Oke? Nah, apa keuntungannya ketika kita punya banyak produk? Keuntungannya adalah kita bisa menjual, bisa memasarkan ke banyak segmen. Contoh, minuman bisa ke segmen anak-anak atau remaja, makanan ke semua jenis kalangan, atau ke dessert orang-orang yang memang benar-benar segmented suka dessert, atau cemilan, semua bisa jadiin oleh-oleh, bisa jadiin buah tangan, maksud saya bisa kemana-mana gitu ya, ataupun kita pengen kasih hadiah ke banyak orang. Dan prinsipnya adalah teman-teman harus berkarya sesuai dengan hati nurani. Teman-teman berkarya harus sesuai dengan passion. Yang terpenting adalah sesuai dengan target market. Kalau udah pakai passion, kalau udah pakai hati, tapi ternyata target marketnya kecil, bahkan tidak ada, mampus kita. Nggak jadi itu bisnis. Ujung-ujungnya kacau. Jadi teman-teman perhatikan, target marketnya harus jelas ya. Jadi kalau bisa dibilang, saya pernah buatin quote gitu ya. Bisnis itu yang terpenting adalah target marketnya. Dan kita harus membidik itu seperti kayak sniper gitu ya. Jeder, jangan sampai kita jadi seorang penembak amatir. Tembok, pelurunya habis, ujung-ujung nggak kena. Ujung-ujung kita yang kelar duluan. Jadi bisa dipastikan adalah target market itu ada yang paling tepat. Jeder, selesai. Jadi bagaimana caranya bisa mencari target market yang tepat? Bagaimana meng-create-nya? Bagaimana menciptakannya? Bagaimana memperbesarnya? Teman-teman bisa ikutin dengan video-video berikutnya. Dan saya bakal kasih tahu di sesi nanti yang terakhir sebenarnya ada. Saya bakal jelasin bagaimana mencari itu semua. Dan teman-teman bisa lakukan dengan langsung praktek sendirian gitu ya. Tanpa harus menunggu lama-lama. Teman-teman bisa langsung praktek ya. Jadi don't worry. Teman-teman bisa ambil manfaatnya dari sekian banyak video ini. Yang penting terus tetap berusaha dan jangan pernah puas, terus belajar dan selalu action. Itu aja dari saya. Thank you very much. Dadah.